Cak Durasim, sebuah gedung budaya yang ada di Surabaya, tempat yang kurang lebih ada sejak abad 17 dan kini masih berdiri tegak dan megah di bagian pusat kota. Cak Durasim merupakan nama dari seorang tokoh perjuangan, seorang pria yang melawan penjajahan lewat jalan budaya. Tidak ada data pasti tentang kelahiran pejuang satu ini. Namun, kematian tanggal 7 Agustus tahun 1944 adalah buah dari keberaniannya menyuarakan tentang perjuangan Indonesia. 20 Mei tahun 1978 lahirlah Taman Budaya Jawa Timur. Masyarakat luas mengenalnya dengan gedung Cak Durasim, tempat satu wadah bagi para seniman, tempat yang takkan lepas dari sejarah, tempat yang takkan pernah pecah. Beribu kenangan ada di sini, dari tawa hingga tangis haru, dari pecah hingga menjadi satu. Tempat ini merupakan guru bagi mereka generasi selanjutnya, tempat yang akan menjadi pengingat akan jati diri mereka, tempat yang jadi saksi perjuangan leluhur. Tak lapuk oleh hujan, tak lekang oleh panas, dan tak hancur oleh bencana. Akan selalu ada dan akan terus hidup. Budaya itu ada 3 tempat untuk pergelaran. Gedung terbuka di sebelah sana, kemudian itu di Pendopo itu juga terbuka, dan indoor untuk teater di gedung Cak Durasim. Dan ini biasanya dipakai untuk teater, untuk drama, untuk wayang kulit, wayang orang, ya, ludruk ada di sini. Jadwal sudah tersedia itu. Untuk pengunjung pun kita melalui aplikasi, ada online dan on spot. Online ada, on spot ada. Kapasitasnya 400 orang. Untuk tempatnya adalah ini kan lokasinya tempat pergelaran. Silakan. Hari Sabtu kemarin, online. Untuk perpisahan juga bisa dipakai di sini. Kalau ini tempat untuk pergelaran, kita ngasih fasilitasi daerah atau sanggar itu ada di sini untuk pergelaran. Kita undangan ini ada 400 penonton, ini free semua. Ya, untuk melalui online, melalui on spot. Kalau ini penuh, baru kita taruh di luar di Pendopo tadi. Screen yang datang terlambat, kalau sudah jalan ditutup, nggak boleh masuk. Nah, di sini on time, kayak jam 8 udah on time. Berarti gedungnya bisa dipakai potensi sewa untuk acara? Boleh, gitu? boleh Ya, dipakai. nggak harus untuk kayak pagelaran budaya gitu? Nggak harus. Kalau ini dipakai berarti kan harus sewa. Kalau ini Karena suatu hal, narasumber kami berganti. Beliau bernama Bapak Bambang. Saat pertama kali kami bertemu dengan beliau,
Beliau seakan-akan sudah paham apa yang kami butuhkan. Tanpa berlama-lama, beliau langsung mengajak kami berkeliling mengitari tempat-tempat dan fasilitas yang ada pada Cak Durasim. Banyak tempat yang kami kunjungi pada saat itu, mulai dari panggung teater, ruang persiapan, tempat penyimpanan, dan berbagai ruangan lagi. Karena pada saat itu kebetulan terdapat pameran lukisan, kami pun diajaknya ke sana. Ada beberapa lukisan-lukisan yang perupa Jawa Timur yang ketika itu beberapa juga pameran di sini, dan setelah itu mereka memberikan salah satu pamerannya untuk menjadi koleksi di Taman Budaya, dan ada juga yang memang sengaja memberikannya untuk menjadi koleksi, karena kalau di Taman Budaya itu kan mesti koleksi itu ketika dipamerkan kan dikunjungi oleh beberapa orang dari beberapa komunitas, beberapa lembaga gitu, sehingga mereka beliau merasa bangga jika lukisannya itu dikenal oleh Jawa Timur, tapi seniman yang sudah dikenal oleh nasional bahkan dunia. Lukisan sudah Timur sudah karena kalau kita menilai lukisannya tidak gampang kan. Kadang menurut kita apa ini, tapi lukisan itu kadang harganya ratusan juta. Jadi dari nilai sejarah, siapa pelukisnya, sejauh mana makna yang terkandung di dalamnya, itu semuanya punya nilai-nilai yang sangat tinggi. Jadi yang mahal itu sebenarnya nilai sejarah lukisannya itu kan. Bahkan ada lukisan itu yang tanpa ada gambar tapi mahal. Kemungkinan lukisan ini yang dimaksud Bapak Bambang. Karena faktor waktu, kami mengajak beliau untuk duduk dan berdiskusi. Kalau saya kerja di Taman Budaya mulai 2010-2011, karena awalnya kalau saya kan di PDK, dulu PDK yang di berkantor di Yakir ya, yang ada pendoponya itu. Tapi semenjak kebudayaannya, dulu kan pendidikan dari kebudayaan di Jawa Timur, PDK. Semenjak kebudayaannya gabung dengan pariwisata, menjadi kebudayaan dan pariwisata, kebudayaannya betul desa. Jadi kami beserta seluruh teman-teman kebudayaan di Taman Budaya semenjak 2011. Terus boleh nggak Pak ceritain selama Bapak kerja di sini, ada nggak suka duka yang Bapak rasain? Suka duka sih kalau saya bilang banyak sukanya. Kalau duka itu pasti ada duka, tapi kalau saya banyak sukanya karena apa? Pekerjaan di sini saya ciptakan, saya harus menyenangi apa yang saya lakukan. Ketika kita menyenangi sesuatu yang kita lakukan, apapun itu menjadi kebahagiaan bagi kita. Karena di sini kita menangani, melayani seniman-seniman se-Jawa Timur dari kabupaten kota karena wilayah kita adalah Jawa Timur, yaitu kabupaten seniman kabupaten kota di Jawa Timur. Kita sering bertemu di tempat ini, sering bertemu, sehingga selain kita melayani dalam
pergelaran seniman-seniman se-Jawa Timur yang tertunjuk untuk tampil di sini, kita bisa membangun silaturahmi di antara teman-teman kita sendiri, seniman-seniman se-Jawa Timur. Apalagi nanti ketemu teman-teman lama, teman sekolah, sepertinya seakan-akan kita itu reunian gitu. Reunian dengan para seniman-seniman di Jawa Timur, karena sering sekali kita bertemu, kadang ketika kita di daerah bertemu, di sini bertemu, karena kita membangun rasa kita di antara kita sebagai fasilitator atau pelestari budaya dengan pelakunya harus kita bangun terus. Jadi kita sangat suka sih di sini. Kira-kira apa harapan Bapak untuk vaksinasi Taman Budaya di sini? Harapan saya untuk Taman Budaya Jawa Timur, karena di sini adalah fasilitator tempat berkumpulnya seniman-seniman Jawa Timur dalam menyajikan karya-karyanya. Kami ingin jangan lelah para seniman-seniman untuk terus berkarya, mewujudkan karyanya untuk menunjukkan karakter bangsa Indonesia yang berbudaya. Yang lain, ada 3 hal yang perlu kita ketahui, jadi pelestari budaya, pelaku budaya, dan penikmat budaya. 3 hal ini harus saling mendukung. Kami sampaikan pelestari budaya salah satu contoh seperti pemerintahan yang memberikan fasilitator melestarikan melalui anggaran fasilitator yang diberikan kepada pelakunya adalah seniman. Seniman sendiri juga harus selalu meningkatkan karya-karyanya untuk menjadi karya yang luar biasa biar enggak stuck gitu. Tapi seniman sendiri coro Jawa ini ya aja menjaga pemerintah gitu. Kesenian itu pemerintah hanya sebagai pendorong untuk lestarinya budaya ini. Tapi seniman sendiri harus selalu berkarya meningkatkan karya-karyanya sesuai dengan perkembangan zaman yang terus bergulir. Yang ketiga adalah penikmat adalah penonton. Kalau kita menyajikan pergelaran, pemerintah memberikan fasilitasi senimannya berkarya, tapi kalau penontonnya tidak kita bangun, terus tidak ada penontonnya ogah-ogahan, akhirnya untuk siapa kita lakukan? Jadi 3 hal ini antara pelestari, pelaku, dan penikmat budaya, 3 hal harus menyatu, saling bersinergi untuk saling mendukung gitu. Jadi pemerintahnya tidak bosan-bosan mendorong, mendampingi kepada seniman. Seniman pelakunya juga begitu, tidak henti-hentinya mengembangkan keseniannya dan berkarya, ya penontonnya juga menghargai karya-karya yang telah disajikan oleh para seniman. Ya Pak, mungkin untuk terakhir ya Pak, ada nggak Pak kayak semata dalam kata pesan untuk khususnya mahasiswa dalam melestarikan budaya? Oke, terima kasih. Jadi harapan kami untuk membentuk karakter manusia, karakter kita, suatu saat kita hidup di dalam kehidupan ini bermasyarakat atau suatu saat menjadi pemimpin bangsa ini, itu kan pastikan bekali batin kita dengan budaya. Jadi kebudayaan yang ada di Taman Budaya Jawa Timur membentuk karakter bangsa yang berbudaya. Suatu saat menjadi pemimpin bangsa ini, menjadi pemimpin yang luar biasa. Gitu. Harapan kami teman-teman generasi milenial, ayo kita bersama-sama melestarikan kebudayaan kita sendiri melalui dengan ide-ide kita masing-masing, melalui dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau kita bisa masuk dalam komunitas itu, ayo kita bergabung dari situ. Ayo kita belajar bersama. Belajar bisa otodidak. Otodidak itu bisa kita melihat dari tutorial yang ada di YouTube dan sebagainya. Atau kita belajar pada empunya. Mungkin di sekitar kita, di lokasi kita ada kesenian jaranan, ataupun kita mengenal. Kalau mau kita belajar lebih bagus. Setidaknya kita ikut melestarikan melalui jari jemari kita. Ikut moto itu, ngupload ini loh kesenian di tempatku, ini loh seni yang ada di wilayahku, ini loh seni ini loh bagus. Minimal itulah kita moto, kita upload, kita unggah di media sosial. Itu salah satu kita ikut melestarikan kebudayaan kita yang luar biasa. Berarti kita sebagai mahasiswa walaupun kontribusi kecil tapi tetap ikut mencoba untuk melaksanakan harus karena kesenian atau bangsa ini adalah
kedepannya adalah milik daripada teman-teman yang sekarang masih mahasiswa. Kita semakin lama juga semakin tua, perguliran generasi itu pasti. Makanya harapannya mulai saat ini belajar, pahami sejarah, pahami budaya. Suatu saat panjenengan semua ganti bangsa ini menjadi bangsa yang Baik, terima kasih banyak ya Pak sebelumnya. Terus juga mohon maaf kalau ganggu waktunya ya Pak. Oke, mungkin bisa dadah-dadah Pak Wenoman. Kurang lebih itulah perjalanan kami di Cak Durasim. Banyak hal yang bisa kami pelajari. Waktu akan terus berjalan. Satu generasi akan semakin tua, satu generasi lain akan lahir. Tetapi untuk budaya, mereka tak akan pernah tua ataupun mati. Budaya akan terus hidup bersama generasi baru dan akan terus berkembang. Cak Durasim, budaya tak akan pernah mati. Kami kelompok 5 sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laju sekali ke Surabaya, belemo di pinggir kali, dengar keroncong senang sekali.